Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas pada sore hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan masukan kepada teman-teman semua tentang cara mengatasi bercak daun. Jadi pada tanaman porang kita ini yang mana masih berada di lahan naungan, itu mayoritas rata-rata terkena bercak daun. Seperti pada tanaman porang kita ini, dia terserang bercak daun seperti ini. Jadi ada yang sudah bolong-bolong seperti ini. Ini karena faktor jamur. Jadi faktor jamur yang mempengaruhi sehingga tanaman porang kita ini menjadi terserang jamur atau bercak. Jadi menurut pengalaman saya secara pribadi, bercak daun ini disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi. Jadi biasanya setelah hujan turun, kemudian rentang waktu hujan itu atau intensitasnya itu cukup tinggi, dimana hampir setiap hari terkena hujan, dan diperparah dengan tanaman porang kita ini berada di bawah naungan. Jadi otomatis kelembapannya itu cukup tinggi. Seperti ini. Ada juga yang sudah mulai membusuk ya. Jadi kalau misalnya sudah terkena jamur atau bercak seperti ini, itu langkah-langkah atau tindakan yang kita lakukan adalah menyemprotnya dengan anti jamur. Jadi kita dapat menggunakan anti racun yang anti jamur yang dapat kita aplikasikan pada tanaman porang kita. Salah satu yang kami rekomendasikan jika tanaman porang kita terkena penyakit bercak daun seperti ini, kita dapat memanfaatkan cuka kayu. Jadi dapat kita memanfaatkan cuka kayu, kita aplikasikan, kita semprotkan ke daun tanaman porang kita. Jadi ini mayoritas sudah terserang. Ini tunas baru belum terserang. Jadi harus kita antisipasi supaya tidak terlalu menyebar atau meluas ke tanaman porang kita yang lainnya. Jadi dapat kita pergunakan, salah satunya adalah cuka kayu. Cuka kayu atau biasa orang juga menyebutnya kalau di daerah, pokoknya teman-teman boleh mencari yang namanya cuka kayu. Saya kira untuk cuka kayu itu banyak dijual. Jadi ini penampakannya, harus kita segera tanggulangi ya kawan-kawan. Jadi ketika terserang jamur seperti ini,
kita harus cepat melakukan antisipasi agar tidak menyebar ke tanaman yang lain. Jadi pada tanaman kita ini adalah tanaman porang dari bibit katak isi 150 sampai 250 up per kilo. Jadi itu yang kita gunakan. Nah, karena di daerah kami itu curah hujan yang cukup tinggi, makanya setelah kita berkunjung kembali ke tempat ini, dia sudah terserang penyakit jamur. Jadi penyakit jamur ini harus kita cepat basmi supaya tidak mempengaruhi tanaman lain dan pertumbuhan tunas-tunas berikutnya. Seperti kita ketahui bahwa tanaman porang itu jika ditanam dari bibit katak, dia mampu menghasilkan tunas 2-4 kali. Jadi harapannya tunas-tunas berikutnya itu sudah tidak terkena lagi penyakit bercak daun atau jamur pada tanaman porang kita ini. Selain dari bibit katak, kita juga masih menggunakan atau menanam biji spora di sela-sela tanaman katak kita. Jadi ada 2 bibit yang kita gunakan pada lahan di bawah naungan ini, yakni dari biji katak, kemudian ada dari spora kawan-kawan. Jadi tanaman kita yang di bawah naungan ini mayoritas sudah terserang bercak daun. Kita harus segera melakukan atau penanganan terhadap tanaman porang kita ini. Jadi hampir menyeluruh ya kawan-kawan. Jadi bercak daun menyerang tanaman porang kita. Jadi antisipasinya kita melakukan penyemprotan menggunakan cuka kayu. Jadi itu adalah salah satu cara penanganan dari tanaman yang terserang bercak daun. Selain itu ada juga beberapa banyak pilihan yang biasa digunakan oleh teman-teman petani porang selain cuka kayu. Misalnya ada dari beberapa produk pertanian yang merekomendasikan untuk penggunaan atau pembasmi pada jamur pada tanaman porang kita. Jadi ada beberapa alternatif fungisida yang dapat kita gunakan untuk penanganan pada tanaman porang kita yang terserang penyakit bercak daun. Nah, ini sayang sekali misalnya kalau kita tidak melakukan penanganan yang lebih lanjut di sini karena sudah muncul katak-kataknya sebagai bakal calon bibit porang yang baru. Jadi seperti itu cara kami yang lakukan untuk mengatasi bercak daun pada jamur. Baik, cukup sekian dulu info pada kali ini. Semoga apa yang kita tampilkan atau apa yang kita berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.